Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Indah Cahya, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Pemirsa, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bogor melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima dan bangunan semi permanen di kawasan Simpang Flyover Cibinong. Pada Jumat 2 Mei 2025, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bogor melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima dan bangunan semi permanen yang berdiri di atas trotoar dan saluran air di kawasan Simpang Flyover Cibinong. Penertiban ini dilakukan guna mengembalikan fungsi ruang publik dan menjaga ketertiban umum. Kegiatan yang dipantau langsung oleh Kasatpol PP Kabupaten Bogor, Sekretaris Satpol PP Kabupaten Bogor, Camat Cibinong dan juga PD. Unsur tohaga ini berlangsung dengan tertib. Tampak banyak gerobak dagangan dan bambu yang menjadi penyangga untuk berjualan diangkut ke dalam truk. Bangunan-bangunan semi permanen ini sangat mengganggu akses pejalan kaki, sehingga harus dibongkar. Selain itu merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah Kabupaten Bogor dalam menata kawasan perkotaan. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, penemuan jasad kakek di aliran parit di Kabupaten Blitar yang viral di media sosial diduga korban meninggal akibat penyakit yang dideritanya. Penemuan jasad kakek di aliran parit di Nglegok Kabupaten Blitar yang viral di media sosial dipastikan terjadi pada Kamis kemarin, diduga korban meninggal akibat penyakit yang dideritanya. Kasih Humas Polres Blitar Kota Ibtu Samsul Anwar mengatakan peristiwa itu terjadi di Dusun Rejosari, Desa Ngoran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, pada Kamis sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Bukan hari ini seperti yang beredar di media sosial. Korban inisial S warga Ngoran berusia 61 tahun. Menurut Samsul, korban pertama kali ditemukan tetangganya yang akan membuang sampah di seberang jalan rumahnya di dekat aliran parit. Kemudian saksi yang melihat korban sudah tergeletak di aliran parit itu dan dipastikan sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Segera melaporkan kejadian ini ke Polsek Nglegok. Samsul menambahkan dari informasi pihak keluarga, korban mempunyai riwayat penyakit paru-paru dan jantung kurang lebih selama 3 tahun. Keluarga korban tidak bersedia dilakukan autopsi dan kini korban telah dimakamkan. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara pemirsa, sebuah Lamborghini Revuelto kuning kehilangan kendali dan menghantam bagian belakang Suzuki Ignis sebelum akhirnya menabrak besi pembatas jalan di KM 697B di Tol Jombang, Mojokerto. Suara dentuman keras memecah keheningan di ruas Tol Jombang, Mojokerto. Sebuah Lamborghini Revuelto kuning kehilangan kendali dan menghantam bagian belakang Suzuki Ignis sebelum akhirnya menabrak besi pembatas jalan di KM 697B. Kejadian dramatis itu menggegerkan pengguna tol. Informasi yang dihimpun, Lamborghini kuning dengan coretan Bitcoin 100k ini ternyata milik Gabriel Ray yang merupakan CEO Thrift. Ia menyebut Gabriel melaju dari timur ke barat atau dari arah Surabaya menuju Yogyakarta. Ia mengemudikan supercarnya dengan kecepatan sekitar 120 km per jam.
Sampai di KM 697B sekitar pukul 10:10 waktu Indonesia Barat, supercar menabrak bagian belakang mobil Ignis. Mobil Ignis yang dikemudikan Dimas warga Menganti Gresik ini melaju sekitar 90 km per jam. Lamborghini baru terhenti setelah menabrak besi pembatas atau guardrail di sisi kiri jalan tol. Kecelakaan ini mengakibatkan bagian depan Lamborghini rusak cukup parah. Pengemudi Lamborghini dan penumpangnya seorang perempuan selamat. Sedangkan mobil Ignis rusak ringan di bagian belakang. Kecelakaan lalu lintas ini ditangani unit PJR Jatim 3 setelah menuntaskan olah TKP dan menggali keterangan para saksi. Petugas mengevakuasi kedua mobil ke pos PJR. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, telah terjadi laka lantas di Kota Blitar antar sepeda motor pada hari Kamis 1 Mei 2025. Korban mengalami patah tulang. Telah terjadi laka lantas antar sepeda motor pada hari Kamis 1 Mei 2025 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam hari. Kecelakaan diakibatkan oleh pengendara sepeda motor dari arah timur menerobos lampu traffic light dan menabrak pengendara lain dari arah selatan. Kondisi korban masih sadar, satu orang mengalami patah tulang paha dan satu orang mengalami luka ringan. Lokasi kejadian berada di Jalan S. Supriyadi, Kelurahan Bendogrit, Kecamatan Senan Wetan, Kota Blitar. Setibanya di lokasi kejadian, petugas tenaga medis memberikan pertolongan pertama dengan melakukan pembidaian dan menghentikan pendarahan. Selanjutnya korban dirujuk ke RSUD Wardi Waluyo untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara pemirsa, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya menyampaikan penyebab kebakaran gudang penyimpanan bahan kimia di Tambak Langon Indah Surabaya pada Jumat 2 Mei 2025 diduga berasal dari korsleting tangki pengisian. Laksita Rini Sefriani, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya, mengatakan penyebab kebakaran gudang penyimpanan bahan kimia di Tambak Langon Indah Surabaya pada Jumat 2 Mei 2025 diduga berasal dari korsleting tangki pengisian. Rini menjelaskan percikan api muncul dari tangki saat melakukan pengisian bahan kimia ke sejumlah drum yang ada di dalam gudang. Proses pemadaman api berlangsung kurang lebih 3,5 jam dengan mengerahkan 13 mobil PMK dan 5 mobil rescue. Rini menambahkan tidak ada korban jiwa pada peristiwa kebakaran tersebut. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini.
Saya Indah Cahya dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, salam berita Nusantara.